Bersyukur adalah satu keharusan manusia kepada Sang Maha Pencipta. Demikian halnya dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang dianugerahi hamparan beribu pulau dengan keindahan dan kekayaan alam yang begitu berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah kopi. Pegunungan Ijen Raung dengan luas wilayah 1560,10 km persegi telah mempunyai reputasi sebagai penghasil kopi Arabica sejak abad ke-18 dan telah dikenal di pasaran dunia dengan nama Java Coffee. Kopi Arabica Java Ijen Raung merupakan satu-satunya produk kopi spesialty asal Jawa Timur yang telah mendapat perlindungan indikasi geografis atau IG. Cita rasanya yang khas menyebabkan produk kopi Arabica Java Ijen Raung memiliki daya saing yang tinggi di pasar kopi internasional. Kalau dulu sebelum ada IG itu menjualnya dalam bentuk gelondong basah, sekarang tidak ada lagi itu. Semua kelompok-kelompok itu bekerja dengan standar mutu dan standar operasionalnya serta standar pengawasan produksinya. Dalam hal produksi tentu sudah ada perubahan-perubahan mendasar. Kalau dulu tidak berorientasi pada mutu, sekarang dengan adanya IG sudah berorientasi pada mutu. Ada banyak manfaat yang dirasakan oleh para petani setelah adanya perlindungan indikasi geografis. Salah satu di antara banyak manfaat tersebut adalah harga yang sangat kompetitif. Pada tahun 2010 diadakan kajian yang dilaksanakan oleh Puslit Poka. Kemudian bahwa kopi di sini ini layak untuk ekspor. Kemudian kita bina terus pada tahun 2011 kita bisa ekspor dengan bantuan UPH, unit pengolah hasil, dan metode pengolahannya olah basah. Kemudian kita uji labkan di Puslit, perannya Puslit, ini layak untuk ekspor. Yang terakhir kemarin tahun 2015 kita bisa ekspor 529 ton. Kondisi tanah yang subur, pohon pelindung yang alami menjadikan tanaman kopi Ijen Raung tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah kopi yang berkualitas. Kopi Ijen Raung membawa berkah tersendiri untuk masyarakat sekitar, terutama para petani kopi. Hal ini ditandai dengan banyaknya kelompok-kelompok tani yang lebih fokus dalam mengelola kopi ini. Dari mulai memanen, mensortir buah kopi hasil panen, memisahkan buah yang mengapung atau perambangan, mengupas kulit merah, dan tahapan-tahapan proses lainnya sampai dengan pengemasan dan kopi siap dijual. Sejak dulu masyarakat Simalungun menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan pengusahaan tanaman kopi, tanaman pangan dan hortikultura dengan pola tumpang sari. Dan hal ini dilakukan secara turun-temurun. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan petani tentang teknis budidaya kopi dan sistem tata niaga kopi, ada kecenderungan petani untuk merubah pola budidaya kopi menjadi tanaman monokultural. Dengan cara ini petani masih bisa mengusahakan tanaman hortikultura pada waktu tanaman kopi masih muda sampai umur 2 tahun.
Karakter etnis Simalungun yang ulet dalam bertani ditambah dengan kebiasaan bekerja bersama yang diwujudkan dalam kelompok tani menjadi modal berharga untuk memperoleh hasil maksimal dari usaha tani yang mereka lakukan. Setiap tahun di tempat kita ini pesanan kopi, bibit kopi ini selalu ada, yaitu bahwasannya kelompok Namanis Siman 2 ini tentang bibit pembibitannya telah dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga dari daerah luar Simalungun telah mengenal bahwasanya bibitan daripada Sinaman 2 ini atau kelompok Namanis Sinaman 2 adalah terkenal termasuk baik mutunya untuk ditanam di lapangan, karena kita juga seleksi bibitnya harus hati-hati untuk mengambil dari pohonnya yang berumur lebih dari 5 tahun yang bisa dibuat untuk sebagai calon benih kopi yang baik. Kopi Arabica Sumatera Simalungun yang dihasilkan kelompok tani Namanis Sinaman 2 yang dikelola sesuai tatanan pengolahan yang benar dan ditunjang dengan kondisi iklim yang sesuai dan tanah yang subur, menyebabkan tanaman kopi Arabica berkembang pesat di Kabupaten Simalungun, khususnya Simalungun Atas. Kopi Arabica Sumatera Simalungun lebih menekankan sistem budidaya organik. Pemupukan menggunakan jenis pupuk organik dengan memanfaatkan seresah tanaman dan kotoran ternak yang diaplikasikan 2 kali dalam setahun, juga didukung oleh kondisi tanah yang subur sehingga mendukung pertumbuhan tanaman kopi dengan baik. Kami dari wanita tani muda kelompok Namanis Sinaman 2, kami di sini yang paling kami butuhkan itu belajar pelatihan key grade atau cover test dan disertifikasi key grade internasional atau CKI. Saat ini kopi Arabica dari Simalungun telah disertifikasi indikasi geografis yang berdampak sangat baik untuk perlindungan kopi Simalungun, dan secara langsung hal ini memberi banyak manfaat untuk petani dan masyarakat sekitarnya, dan terbukti mampu mengangkat citra Kabupaten Simalungun sebagai lumbung kopi Sumatera Utara dengan kualitas produk yang sangat baik. Dengan adanya indikasi geografis dan standar operasional prosedur untuk Arabica Sumatera Simalungun, khususnya kopi organik yang kita lakukan, nilai tambah atau nilai jual dari kopi-kopi yang kita hasilkan di kelompok tani, penawaran dari berbagai pihak, baik dari mancanegara dan domestik, itu sudah berdatangan kepada kita. Bahkan sudah ada yang berani menawarkan harga yang sangat tinggi dengan kualitas yang memang sudah kita bisa pertanggungjawabkan dan sesuai dengan permintaan daripada buyer. Siapa yang tidak kenal Bali? Ya, Bali merupakan tujuan utama bagi turis mancanegara. Bali selain memiliki adat istiadat yang kuat, keindahan alam dan masyarakat yang ramah, juga memiliki keunggulan dalam bidang pertanian, khususnya kopi Kintamani. Jenis kopi Bali Kintamani ini berasal dari kawasan dengan ketinggian berada di atas 900 dpl. Yang menarik adalah agroekosistem jenis kopi Kintamani Bali ini sangat cocok untuk pertumbuhan kopi Arabica. Kawasan ini dikenal memiliki iklim dengan suhu udara yang dingin dan kering. Selain itu, dengan tanah vulkanik yang subur, membuat jenis tanaman kopi berkualitas tinggi. Jenis kopi Kintamani dikenal mempunyai reputasi dengan nama Origin Coffee atau kopi asli Indonesia. Dikenal juga dengan kopi yang telah disertifikasi indikasi geografis atau IG. Jenis kopi Bali atau biasa disebut sebagai kopi Kintamani ini merupakan salah satu jenis kopi Arabica yang dikenal memiliki rasa yang manis dan lembut, memiliki rasa yang tidak terlalu sepat, dan juga tidak terlalu pahit. Salah satu alasan mengapa kopi ini memiliki rasa tersebut adalah karena petani kopi Kintamani ini memiliki cara dan juga kepedulian yang tinggi,
tentang bagaimana cara memetik selama panen sampai pengolahan sesuai dengan standar indikasi geografis. Ada dari UPH itu melakukan pengolahan itu yang dikoordinir dan difasilitasi oleh terutama Disbun, Pak, yang sampai saat ini terus-menerus tidak henti-hentinya kami dibina gitu dalam perkopian gitu, sehingga terbentuklah sertifikat IG yang di dalam budidaya itu kita juga kemarin banyak dibantu oleh pemerintah, Pak, di dalam hal pengadaan bibit. Bibit itu semua dibantu oleh pemerintah. Itu kita petani itu tinggal tanam begitu saja. Mungkin sebagian besar pencinta produk unggulan Jawa Barat telah cukup mengenal tentang keunikan suatu produk unggulan daerah. Misalnya ubi Cilumbu Sumedang, nanas madu Subang, atau padi pandan wangi Cianjur. Keunikan yang dimaksud adalah ketiga jenis produk tersebut telah dikenal mempunyai cita rasa yang khas apabila ditanam di habitat aslinya. Dan jika ditanam di luar daerah tersebut, maka ketiga jenis produk itu akan memiliki rasa yang berbeda atau tidak seenak aslinya. Itulah contoh keunikan suatu produk unggulan daerah, di mana kondisi lingkungan dan unsur budaya setempat akan sangat mempengaruhi kekhasan cita rasa suatu produk unggulan daerah. Demikian juga dengan kopi. Kopi Arabica Jawa Priangar pada hakikatnya adalah jenis kopi Arabica khas Jawa Barat yang dibudidayakan oleh masyarakat Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Gunung Caringin, Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Beser, Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Manglayang. Sejalan dengan perkembangan positif, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkebunan terus memberikan dukungannya berupa penyediaan benih unggul, bantuan sarana produksi, bantuan peralatan dan bangunan pengolahan kopi, pembinaan kelembagaan petani kopi, hingga kepembinaan keterampilan petaninya. Diawali dengan keterpurukan harga kopi di petani di tahun 2011, di mana kopi mencapai harga terendah 1.500 sampai 2.000. Banyak petani mulai berpikir untuk menebang atau menelantarkan kopi-kopi. Akhirnya 2012 dibentuklah Koperasi Mitra Malabar yang memang tujuannya memberikan informasi dan edukasi tentang perkopian. Tahun berikutnya, tahun 2013, setelah kita mencoba studi banding dengan Vietnam, Thailand, Bali, dan Gayo, ternyata kopi Jawa Barat itu setelah dengan pengolahan yang baik, hampir semuanya punya nilai 8 lebih dalam pengertian specialty. Nah, oleh karena itu kita mulai mempromosikan 2014 mencoba ekspor kopi ke Maroko. Pada saat itu harga masih bersekitar 27.000 dalam bentuk green bean. Akhirnya pada tahun berikutnya kopi bisa meningkat menjadi harga sekitar 50.000. Sekali panen mungkin hanya 1 ton sampai 2 ton lah, 1 sampai 2 ton per hektar tingkat produktivitasnya. Kalau saya melihat pasar di Gapoktan kami ini sangat-sangat kurang. Kuantiti yang kami butuhkan itu sangat-sangat rendah, jauh dari kebutuhan. Kebutuhan pasar itu sangat banyak. Mungkin kami hanya bisa memasok ya 5% lah. 5%, baru 5% yang bisa kami penuhi dari permintaan pasar itu. Setelah memperoleh sertifikat indikasi geografis, barulah kemudian masyarakat pengusul yang dikenal sebagai masyarakat perlindungan indikasi geografis dinyatakan mempunyai hak milik atas produk yang dilindungi.
Adapun keberadaan sertifikat IG tersebut setidaknya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan promosi, daya saing dan nilai jual suatu produk di pasaran yang lebih luas, sehingga akan lebih mendatangkan manfaat secara ekonomis terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Produk indikasi geografis ini suatu potensi yang terus bisa dikembangkan dan kami sangat mengharapkan suatu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk intensif mengenali produk lokalnya yang bisa kemudian kita angkat menjadi produk bersertifikasi IG. Ini bisa menjadi unggulan kita dan tidak saja dikenal di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional.